Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada episode kali ini kita akan kembali membahas tentang pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Kita akan membahas tentang sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Apakah Yesus dapat atau bisa berbuat dosa? Nah, saudara, sebenarnya pertanyaan ini muncul karena keinginan untuk mengetahui atau mendapatkan jawaban apakah Yesus itu mampu berbuat dosa atau tidak. Dan jawaban atas pertanyaan ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa Yesus sama sekali tidak bisa berbuat dosa. Yesus tidak mampu berbuat dosa. Dan kategori yang kedua, ada yang berpendapat bahwa Yesus bisa berbuat dosa tapi dia tidak melakukannya. Dia tidak memilih untuk melakukannya. Dari dua jawaban tersebut, mana yang benar? Saya tidak untuk mempersuasi atau memaksa saudara mengikuti pendapat saya, tapi saya berusaha untuk menjelaskan pendapat atau pandangan Alkitab berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Yang pertama, kita perlu memahami hakikat dosa terlebih dahulu. Apa dosa? Dosa merupakan pemberontakan terhadap Allah. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata hamartia yang secara harfiah berarti tidak tepat sasaran atau meleset. Tidak tepat sasaran atau meleset ini berbicara tentang segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia atau ciptaan Allah, termasuk malaikat, yang tidak sesuai dengan kehendak atau perintah Allah. Jadi dosa bukan sebuah substansi yang diciptakan, karena dosa merupakan akibat dari pemberontakan ciptaan kepada pencipta. Jadi kalau ada orang yang bertanya, apakah Allah menciptakan dosa? Jawabannya tidak. Jelas tidak. Nah, saudara, tolak ukur sesuatu dikatakan dosa atau tidak itu adalah kebenaran mutlak atau kebenaran absolut yang dimiliki oleh Allah. Kalau Allah sebagai standar atau tolak ukur sesuatu dikatakan berdosa atau tidak, bagaimana mungkin dia bisa berbuat dosa? Tentu tidak mungkin. Karena apa? Karena yang namanya dosa itu adalah pemberontakan terhadap kebenaran Allah. Allah yang menjadi tolak ukurnya. Jadi kita tahu bahwa dosa itu tidak mungkin dilakukan oleh Allah sebagai kebenaran yang absolut. Sekarang kita harus belajar memahami tentang pribadi Allah sendiri. Siapa Allah? Alkitab jelas mengatakan bahwa Allah adalah roh. Roh yang tidak terbatas, roh yang sempurna, roh yang tidak berubah, roh yang maha segala-galanya, pencipta. Dan Alkitab mengatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13, saya baca, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Bagian ini sudah pernah saya jelaskan dalam sebuah konten di video saya yang lain dengan judul Dari Mana Asal Pencobaan. Saudara yang belum sempat menyaksikannya bisa membuka di dalam galeri video yang telah saya upload. Nah, saudara, dikatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 sebuah frasa, Allah tidak dapat dicobai. Dalam bahasa Yunani dikatakan apeirastos. Kata apeirastos itu merupakan kata sifat, bukan kata benda, apalagi berbentuk pasif. No, tapi kata sifat. Dalam bahasa Inggris jelas dikatakan untempted. Sifat Allah itu untempted. Allah itu bersifat tidak berbau, tidak bersentuhan dengan yang namanya pencobaan. Ketika seseorang mengalami pencobaan, maka dia tidak bisa berkata pencobaan itu berasal dari Allah. Karena Alkitab berkata natur keilahian Allah itu tidak memungkinkan dia untuk bersentuhan dengan pencobaan, apalagi mencobai manusia. Nah, saudara, begitupun dengan dosa. Allah yang adalah roh yang kudus, roh yang benar dan adil itu tidak mungkin bersentuhan dengan yang namanya dosa. Oleh sebab itu,
natur Allah tidak memungkinkan dia untuk berbuat dosa. Lalu bagaimana dengan Yesus? Kita tahu Yesus adalah oknum kedua dari Allah Tritunggal. Yesus adalah Allah. Nah, karena tadi natur Allah yang kudus, yang benar, yang adil tadi, tidak memungkinkan dia untuk berbuat dosa. Karena apa? Karena dalam natur Allah itu tidak ada yang namanya yang jahat. Yesus sebagai Allah, dia adalah Allah itu sendiri, dia tentu tidak bisa berbuat dosa. Bukan karena tidak mau melakukannya. Saudara-saudara, di dalam Kolose 1 ayat 19 firman Tuhan berkata, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Maksudnya di dalam Yesus. Hal ini kembali ditegaskan oleh Paulus melalui ilham Roh Kudus di dalam Kolose pasal 2 ayat 9. Berkata demikian, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Yesus memiliki dua natur, Allah yang sejati dan manusia sejati. Dalam natur sebagai manusia yang sejati, Yesus sangat berbeda dengan kita manusia dalam hal natur dosa. Yesus dilahirkan tidak dengan natur dosa, karena Alkitab berkata di dalam Matius pasal 1 ayat 20 bahwa Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Jadi Yesus meskipun manusia sejati, dia tetap berbeda secara hakikat dengan kita manusia dalam hal keberdosaan. Yesus tidak punya natur dosa. Bahkan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 5 dikatakan bahwa di dalam Yesus itu tidak ada dosa sama sekali. Dia juga disebut yang kudus dan benar. Saudara bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 14, 1 Petrus 3 ayat 18, Kisah Rasul 22 ayat 14, 1 Yohanes 2 ayat 29, dan 1 Yohanes 3 ayat 7. Jadi Alkitab jelas mengajarkan kepada kita bahwa Yesus tidak bisa dan tidak mungkin berbuat dosa karena natur keilahiannya, bukan karena ketidakmauannya untuk berbuat dosa. Dosa sama sekali tidak mungkin bisa bersentuhan dengan kekudusan Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak pertanyaan lain yang berkaitan dengan pertanyaan ini yang akan saya bahas lebih lanjut di dalam video-video berikutnya. Saya berharap dan berdoa saudara-saudara yang rindu untuk belajar firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran sebab firman Tuhan berkata, firman Tuhan adalah kebenaran yang sejati dan kita akan dipuaskan dengan kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.